Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Indra. Latar belakang saat ini saya masih aktif sebagai mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang hasil laporan kerja praktik yang telah saya laksanakan di instansi P2TP2A dengan judul Pendampingan Psikologis Penyesuaian Diri pada Remaja. Yang akan kita bahas diantaranya ada pendahuluan, kemudian gambaran umum P2TP2A, tinjauan pustaka, pelaksanaan kerja praktik, serta kesimpulan dan saran. Kemudian untuk pendahuluan sendiri, latar belakangnya adalah adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang, kemudian pemilihan P2TP2A sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Praktikan memilih P2TP2A dikarenakan sesuai dengan konsentrasi atau peminatan praktikan, yakni psikologi klinis. Kemudian tujuan kerja praktik adalah untuk mengetahui pendampingan psikologis yang melapor kepada P2TP2A. Kemudian untuk melatih mahasiswa dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam dunia pekerjaan. Untuk waktunya sendiri dilaksanakan pada hari Senin 3 Februari 2020 sampai dengan hari Selasa 6 Maret 2020. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan ini mengikuti jadwal kerja praktik yang ditentukan oleh instansi P2TP2A. Gambaran umum instansi. Nama instansinya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat dengan P2TP2A yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian P2TP2 Karawang ini merupakan lembaga layanan pemerintah yang berfungsi untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan atau KTP, atau juga korban kekerasan terhadap anak atau KTA. Serta P2TP2 ini menjadi penyedia data dan juga informasi penanganan perempuan dan korban kekerasan. Nah, P2TP2 Karawang ini didirikan pada tahun 2012 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu untuk melindungi serta melayani perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, kekerasan di sini baik secara fisik, kemudian secara psikis, seksual, trafficking, penelantaran, kemudian eksploitasi, KDRT, dan juga lain-lain. Nah, di sini ada visi misi P2TP2A. Untuk visinya sendiri adalah optimalisasi kualitas SDM melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi. Untuk misinya sendiri, 1. Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan juga terpadu. 2. Membangun kualitas fisik, kemudian spiritual, mental, intelektual yang optimal untuk perempuan dan anak. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi, serta informasi terhadap perempuan dan anak. Lalu, membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan. Dan yang terakhir adalah membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Nah, di sini kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian penyesuaian diri. Yang pertama saya ambil dari ilmu biologi yang dikemukakan oleh Charles Darwin, yang mungkin familiar atau terkenal dengan teori evolusi. Nah, menurut Charles Darwin, dia mengatakan bahwasanya genetic change can improve the ability of organism to survive, reproduce, and in animal raise offspring. This process is called adaptation. Artinya, tingkah laku manusia itu dapat dipandang sebagai reaksi terhadap berbagai tuntutan dan tekanan lingkungan, tempat hidup seperti cuaca, kemudian dan juga berbagai unsur lainnya. Nah, dalam ilmu psikologi, ini penyesuaian diri itu memiliki banyak arti sekali, seperti pemuasan kebutuhan, kemudian keterampilan dalam menangani frustasi, konflik, ketegangan pikiran,
bahkan pembentukan simptom-simptom. Nah, ini berarti bahwasannya bagaimana kita bisa bergaul dengan baik dengan orang lain dan bagaimana menghadapi tuntutan-tuntutan yang memang ada di lingkungan sosial. Nah, begitu banyak sekali tokoh-tokoh yang memang mengemukakan tentang pengertian penyesuaian diri. Nah, praktikan menyimpulkan bahwasannya penyesuaian diri ini adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam tingkah laku. Kemudian konflik-konfliknya itu sendiri, frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat keselarasan atau juga harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Nah, di sini ada aspek-aspek penyesuaian diri. Pertama ada kematangan emosional, kedua ada kematangan sosial, kemudian kemampuan intelektual, dan juga tanggung jawab personal. Untuk faktor-faktornya sendiri, ada faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga teman sebaya. Kemudian remaja. Ketika kita mendengar kata remaja, terlintas ya di pikiran kita bahwasannya remaja ini adalah masa yang mungkin dibilang labil seperti itu. Nah, memang benar ketika memang remaja sudah mampu dengan baik perkembangan emosional dan perkembangan sosialnya, itu dikatakan bahwa remaja tersebut sudah cukup sehat atau perkembangannya cukup baik. Kemudian kita akan masuk ke pelaksanaan kerja praktik itu sendiri. Nah, kedudukan praktikan di P2TP2A adalah sebagai anggota divisi konsultasi, pelayanan, pemulihan, dan pendampingan psikologis. Tugas-tugas yang dilakukan, yang pertama, itu menerima laporan. Dalam SEP ini, akan datang korban yang melapor ke P2TP2A dan kita akan memberikan format kayak seperti pom pengaduan, seperti itu. Kemudian, ketika sudah menerima laporan, masuk ke step kedua yaitu menggali informasi. Nah, dalam step ini kita akan mencari informasi apa yang memang terjadi pada klien, tindakan kekerasan seperti apa, kemudian kasus seperti apa. Kemudian setelah kita gali informasinya, kita akan masuk ke menganalisa data. Nah, ketika datanya sudah dianalisa, kita akan melakukan pendampingan psikologis. Ketika pendampingan psikologis selesai, maka kita akan membuat laporan dari hasil pendampingan psikologis itu sendiri. Kemudian, permasalahan yang memang saya angkat di dalam kasus ini, yaitu kasus ini dialami oleh seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA. Nah, sebelum pendampingan psikologis dilakukan, saya pribadi ditugaskan oleh pihak P2TP2A, yaitu Ibu Hajiani, untuk mengajak berbicara terlebih dahulu kepada klien, sehingga pada kesempatan itu saya melakukan proses observasi dan juga proses wawancara. Kemudian sedikit memberikan psikoedukasi dan konseling kepada klien. Nah, setelah selesai proses observasinya, kemudian praktikan mendapatkan data berupa permasalahan penyesuaian diri yang dialami oleh klien. Nah, klien bercerita bahwa saat ini ayah dan ibunya itu sudah bercerai, kemudian sudah menikah lagi. Nah, klien mengaku bahwasannya dia kekurangan kasih sayang, seperti itu. Nah, sehingga atas kejadian tersebut, klien ini memiliki dampak negatif terhadap penyesuaian dirinya. Mulai dari klien lebih suka menarik diri, kemudian ketika di sekolah itu kurang aktif, kemudian artinya ini penerimaan sosial klien ini belum dikatakan cukup baik. Nah, karena klien ini belum mampu untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Nah, klien ini merupakan seorang remaja yang memang memiliki kepribadian introvert dan merupakan orang yang suka melabel dirinya itu dengan hal-hal yang negatif. Kemudian ketika si klien ini marah, dia selalu melakukan agresivitas. Contohnya seperti klien selalu menghancurkan barang-barang ketika ia marah. Dan juga klien bercerita bahwasannya dia itu pernah melakukan yang namanya self-harm. Artinya kenyamanan psikologis serta emosional klien ini masih belum optimal. Karena klien memiliki kecemasan dan klien berkata dan dia mendiagnosa dirinya sendiri bahwa ia mengalami depresi. Nah, walaupun belum ada diagnosa dari tenaga ahli seperti psikolog dan lain-lain. Nah, solusi untuk klien. Setiap individu memang mempunyai masalah. Nah, kemudian saya menyimpulkan bahwasannya
anak ini atau remaja ini sudah sangat tepat sekali datang ke P2 TP2A untuk menyelesaikan masalah-masalahnya kepada tenaga ahli. Kemudian banyak sekali kontribusi dan dari pendampingan psikologis yang dilakukan di P2 TP2A. Sehingga klien ini banyak sekali mendapatkan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya. Mulai dari solusi klien harus mulai merubah pola pikir positif. Kemudian jangan sering berpikiran negatif. Kemudian ketika memang ada permasalahan, ini klien tuh harus bisa terbuka kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Dan juga memperbanyak kegiatan-kegiatan positif seperti berolahraga yang memang itu menjadi hobinya klien, seperti itu. Untuk kesimpulannya sendiri dalam melakukan kerja praktik ini, tugas-tugas yang dilakukan seluruhnya selalu berada dalam bimbingan atau pantauan psikolog serta relawan yang ada di instansi P2 TP2A. Nah, kedudukan mahasiswa adalah sebagai anggota divisi konsultasi, pelayanan, pemulihan, dan pendampingan. Mahasiswa mampu mempelajari dan mengidentifikasi kondisi serta mengetahui kasusnya ada kaitannya dengan permasalahan remaja pada penyesuaian diri. Praktikan memberikan psikoedukasi dan konseling kepada klien yang datang ke P2 TP2A, yaitu seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA. Praktikan mencoba memberikan psikoedukasi tentang permasalahan yang dialami oleh klien. Nah, kemudian dari hasil kerja praktik yang dilakukan di SP2 TP2A, mahasiswa mampu untuk mengembangkan kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan yang dipelajari selama proses perkuliahan ke dalam sebuah kasus yang ditangani. Dan mahasiswa dapat mempelajari alur penanganan sebuah kasus dari penerima laporan sampai penyusunan laporan hasil penanganan kasus. Nah, untuk saran, pertama ada saran bagi sekolah. Buat sekolah sendiri adalah perlu ditingkatkan kerjasama antara guru BK dengan instansi P2 TP2A. Perlu ditingkatkan kerjasama antara guru BK dengan peserta didik dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Kemudian saran bagi orang tua ini harus menjalin hubungan serta memberikan kasih sayang secara mendalam sehingga mendorong anak untuk bersikap terbuka. Lalu orang tua harus lebih tanggung jawab, mendorong, mengawasi, membimbing, serta mengajarkan anak-anaknya tentang nilai-nilai spiritual, kemudian moral, dan juga sosial. Nah, di sini juga ada dokumentasi praktikan di P2 TP2A. Ini adalah tim kami, tim P2 TP2A. Kemudian kami juga masuk ke jendela komunitas, yakni Koran Roda Karawang dengan judul Magang Sejuta Umat. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Cempaka Putri Malasari, MPSI Psikolog, dan juga Ibu Linda Mora Siregar selaku dosen penguji, dan juga Ibu Hajiani Widiani BESO selaku pembimbing lapangan kerja praktik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.